Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Lestari, NIM D231190023. Pada video ini saya akan mendemokan hasil praktikum mata kuliah pemrograman framework yang berjudul Sistem Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web dengan menggunakan CI. Pertama, kita buat untuk login terlebih dahulu. Kita masuk ke php-admin. Kemudian kita buat database bernama Perpus dengan tabel user. Strukturnya seperti ini. Ada ID, kita buat auto increment dan primary key, kemudian ada username dan password. Tambahkan satu data untuk kita login. Kita masukkan ID, username berisi nama dan password berisi NIM. Kemudian kita pastikan default controller pada routes PHP. Default controllernya harus berisi nama database. Jika sudah sesuai, sekarang kita lakukan load library untuk sessionnya. Dengan kita modifikasi file autoload, kemudian kita tambahkan session di libraries. Ini berfungsi untuk mengatur fungsi-fungsi yang akan dimuat otomatis di awal ketika program dijalankan. Setelah itu kita lakukan set encryption key pada file config. Di sini terdapat encryption key yang berfungsi untuk mengenkripsi dan menyembunyikan string teks biasa dan konten file dalam kode sumber bentuk yang aman. Setelah itu kita lakukan set konfigurasi juga. Di sini set konfigurasi. Setelah itu kita buat folder pada folder application bernama CI session. Ini digunakan untuk menyimpan session bernama my session. Kemudian kita buat modelnya dengan nama user m. Terdapat function check user. Fungsi ini untuk mengecek ketersediaan username. Jika sudah digunakan, maka username tidak bisa lagi digunakan untuk login. Kemudian ada function login username password. Ini untuk menyesuaikan apakah username dan password yang dimasukkan ketika login sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka akan kembali lagi ke tampilan awal ketika kita memasukkan username dan password. Setelah itu kita buat tampilannya. Tampilan login. Akan ada judul silakan login, kemudian ada validation. Akan ada username dan password yang harus kita masukkan. Kemudian ada button login untuk kita login ke aplikasi tersebut. Setelah itu kita coba akses. Cara aksesnya yaitu localhost Perpus. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada tulisan silakan login. Kemudian ada username. Kita masukkan sesuai database. Name-nya. Kemudian kita login. Jika username dan password sudah sesuai, maka
kita dapat masuk ke aplikasi tersebut. Sekarang kita akan bahas mengenai kelola data buku. Pertama, kita buat tabelnya bernama MST buku dengan struktur tabel, ID buku, integer 8, auto increment, dan primary key. Kemudian ada judul dan varchar 100, pengarang varchar 150, dan kategori varchar 100. Setelah itu kita lakukan konfigurasi pada database di folder config database. Yang kita perhatikan adalah di sini. Hostname-nya localhost, username root, password-nya kosong, database-nya harus sesuai dengan database tadi, yaitu purpose. Kemudian DB driver-nya adalah MySQL. Kemudian kita konfigurasi base URL pada config.php. Ini untuk mengakses aplikasinya. Base URL berisi http, localhost, dan nama foldernya yaitu purpose. Kemudian kita buat model buku. Kita masuk ke model. Kita masuk ke file buku mphp. Di sini ada function construct. Kemudian ada function jumlah buku untuk record jumlah data. Kemudian ada function insert, function update. Ini untuk mengupdate data terbaru. Dan ini ada function delete untuk hapus data buku. Lalu kita masuk ke tampilannya. Di sini ada dua tampilan. Yang pertama, ini adalah tampilan untuk memuat semua data buku yang telah diinput. Jadi di sini ada add new bernama tambah buku, kemudian ada tabel berisi nomor, judul, pengarang, kategori aksi. Kemudian di sini ada function edit dan delete. Ketika kita delete, maka akan ada pertanyaan yakin. Jika oke, maka data akan terhapus. Kemudian ada link untuk kembali ke aplikasi tampilan awal. Kemudian kita ke controller. Sekarang controller buku.php. Sebelumnya ini untuk nanti proses ketika kita menginput data baru, yaitu nanti ada opt kategorinya akan di drop down, berisi novel, komik, kamus, pemrograman. Kemudian ada validation, pagination, taxation, kemudian add new-nya untuk tambah data, edit, dan hapus. Kemudian kita akan coba buka untuk form bukunya. Ini digunakan untuk menambah ataupun mengedit data buku. Terdapat ID buku, judul, pengarang, kategori. Kategori ini yang berisi drop-down tadi. Kemudian ada validation. Ada button simpan. Lalu kita coba buka tampilannya. Nah, ini adalah tampilan untuk menampung semua data buku. Lalu kita coba tambah buku. Ini adalah form yang sudah kita buat tadi.
kita coba judulnya Detektif Conan, kita masukkan, balik, kategorinya yaitu komik, kemudian kita simpan. Pagination-nya akan berfungsi ketika kita memasukkan data lebih dari 5. Ini data yang terbaru yang tadi kita masukkan. Kemudian kita coba function edit. Kita edit pengarang. Kemudian kita simpan. Akan berubah nama pengarang sesuai dengan yang kita edit tadi. Kemudian kita coba function hapus. Akan muncul pertanyaan yakin ketika kita oke, maka data akan terhapus. Kemudian kita coba kembali, akan kembali ke tampilan awal aplikasi. Kemudian kita bahas mengenai kelola data anggota. Kita buat tabelnya terlebih dahulu, masih anggota. Struktur tabelnya yaitu ID anggota integer 5, auto increment, dan primary key. Kemudian ada name, nama, property. Kita buat modelnya. Model anggota. Sama seperti buku, terdapat function construct, function jumlah anggota untuk merecord semua data. Kemudian ada function insert untuk menambahkan, function update untuk mengupdate data yang sudah diperbarui. Kemudian ada function delete untuk menghapus data. Kemudian kita masuk ke view. Kita ke anggota view. Ini untuk menampung semua data anggota. Terdapat link untuk tambah anggota yang nantinya akan masuk ke dalam form anggota. Kemudian ada tabel bernama nomor NIM, nama, properti aksi. Kemudian ada function edit dan function delete. Ketika kita klik delete, maka akan muncul pertanyaan, apakah Anda yakin ingin menghapus? Jika oke, maka data akan terhapus. Kemudian ada kembali. Ini nanti akan kembali ke tampilan awal aplikasi. Kemudian kita ke tampilan anggota form. Ini untuk menambahkan dan mengedit data anggota. Terdapat ID anggota, NIM, nama, properti. Terdapat validation. Kemudian akan diinputkan NIM, nama, propertinya dropdown. Kemudian ada button simpan. Setelah itu kita ke controller. Pada anggota.php. Nah, ini adalah dropdown dari properti, nanti berisi teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komunikasi. Kemudian ada form validation, pagination, dan pagination-nya kita gunakan 5 data per page. Jadi akan ada beberapa page jika data semakin banyak. Kemudian ada function add new, ini untuk menambahkan data. Kemudian function save, ini untuk menyimpan data terbaru. Kemudian ada function edit untuk mengedit data dan function delete untuk menghapus data. Tampilannya nanti akan seperti ini. Ini tampilan seluruh data anggota. Kemudian untuk formnya kita coba tambah anggota. Ini adalah halaman form buku dengan add new. Kemudian kita coba NIM. Oke.
namanya Amalia Rosyada, kemudian sistem informasi, kita klik simpan, kita buka page 2, akan muncul data terbaru yang sudah kita input. Kemudian kita edit, akan muncul ke halaman edit, kemudian kita ganti namanya, kita simpan, nama akan berganti sesuai yang sudah diupdate tadi, kemudian kita hapus, lalu kita oke, maka data akan terhapus. Kita kembali, kita akan membahas mengenai transaksi pinjam. Kita buka PHP MyAdmin, kemudian ke tabel pinjam, dengan strukturnya ID pinjam integer 5 atau increment dan primary key, kemudian ada ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu kemudian kita coba masuk ke model pinjam MPHP. Akan muncul seperti ini. Perintahnya akan masuk ke anggota. Nanti akan ada function opt anggota. Ini untuk transaksi pinjamnya. Dropdown berisi nama-nama anggota. Kemudian ada di buku dengan function opt buku. Untuk transaksi pinjam dropdown nama buku. Kemudian controller pinjam, akan ada function construct, kemudian function index, dan function save. Ini untuk menambahkan data buku. Hasilnya nanti akan terlihat di PHP MyAdmin. View-nya akan, ini adalah view form pinjam. Ketika kita ingin memasukkan nama anggota, nanti di PHP akan munculnya ID anggota, kemudian buku yang muncul hanya ID buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Kemudian ada button simpan dan button batal. Kita coba akses ke transaksi pinjam, anggota, kita pakai ID 1, bukunya memakai ID 7, tanggal pinjamnya 1, tanggal kembalinya 8. Kemudian kita simpan. Kita masuk ke PHP MyAdmin untuk mengecek datanya apakah sudah masuk. Nah, ada ID anggota 1, meminjam ID buku 7, tanggal pinjamnya tanggal 1, tanggal kembali tanggal 8. Berarti semua fungsi sudah berjalan. Kemudian logout. Logout ini adalah hyperlink untuk kembali ke form login. Kita masukkan hyperlinknya di tampilan perpus. Kemudian ada link untuk kembali ke awal. Kita akan coba, kita logout. Nah, akan kembali ke form login. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.